Salam, salam jumpa lagi dengan saya Pendeta Mesnek Atopa. Pembahasan kita kali ini berjudul Membagikan Kisah tentang Yesus. Diambil dari pedoman pendalaman Alkitab Sekolah Sahabat Dewasa, Triwulan 3 tahun 2020. Dengan tema besar, Menjalin Persahabatan untuk Allah, Sukacita Berbagi dalam Misinya, ditulis oleh Mark Finley. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita minggu ini, mari kita ulangi secara cepat pelajaran minggu lalu dengan tema cara yang menyenangkan untuk terlibat. Kelompok kecil adalah ide pertama Allah. Pelayanan kelompok kecil ditabiskan oleh Allah. Bapa, Anak, dan Roh Kudus membentuk kelompok kecil yang pertama dalam sejarah keselamatan. Mereka berpartisipasi bersama dalam penciptaan umat manusia dan kemudian dalam penebusan setelah kejatuhan. Para ahli kelompok kecil memberitahukan kepada kita bahwa ukuran ideal untuk interaksi kelompok adalah antara 6 sampai 12 orang. Ini adalah ukuran yang persis sama dengan kelompok kecil yang dibentuk oleh Musa dan Yesus. Ellen G. White menggarisbawahi bahwa kelompok-kelompok kecil sebagai berikut. Pembentukan kelompok kecil sebagai dasar upaya Kristen telah disampaikan kepada saya oleh seseorang yang tidak dapat salah. Jika ada sejumlah besar anggota di gereja, biarlah anggota-anggota tersebut dibentuk menjadi kelompok-kelompok kecil untuk bekerja, tidak hanya untuk anggota gereja, tetapi untuk orang yang tidak percaya. Tujuan daripada kelompok kecil adalah membawa jiwa yang hilang. Tujuan utama kelompok kecil adalah membawa jiwa yang hilang kembali kepada Yesus, bertumbuh di dalam iman. Kelompok kecil menolong kita secara pribadi untuk bertumbuh dalam iman, pada saat yang sama menolong orang lain untuk bertumbuh dalam iman. Yang ketiga adalah sarana untuk terlibat. Kelompok kecil adalah sarana yang paling efektif bagi anggota jemaat untuk terlibat dalam memenangkan jiwa. 4. Tempat pelatihan. Kelompok kecil adalah menjadi tempat pelatihan bagi seluruh anggota jemaat untuk bersaksi. Yang kelima adalah tempat anggota bertanggung jawab. Kelompok kecil memberikan kesempatan kepada anggota jemaat untuk berbagai tanggung jawab. 6 adalah melayani lebih efektif. Dalam kelompok kecil, semua anggota jemaat akan belajar bagaimana melayani dengan lebih efektif. Ketujuh adalah pemeliharaan dan penarikan jiwa. Kelompok kecil menolong anggota jemaat dalam pemeliharaan jiwa-jiwa, baik jiwa baru dan jiwa lama, dan pada saat yang sama akan mendorong jemaat untuk jangkauan keluar. 8. Mengembangkan karunia rohani. Kelompok kecil adalah tempat untuk memenangkan karunia rohani kita dan dapat menjadi jantung dari pelayanan jangkauan keluar jemaat setempat. Yang kesembilan adalah tempat persekutuan. Kelompok kecil adalah tempat untuk mengalami persekutuan hangat antara sesama anggota jemaat. Dan yang kesepuluh adalah kendaraan pertumbuhan gereja. Kelompok-kelompok kecil adalah kendaraan yang Allah gunakan untuk menumbuhkan gerejanya. Minggu ini kita akan belajar tentang membagikan kisah tentang Yesus. Ayat hafalannya tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Pokok pikiran minggu ini adalah Yesus adalah pusat dari semua doktrin kita. Langkah-langkah untuk memahami pelajaran pekan ini adalah dasar kesaksian kita, dan B adalah tujuan bersaksi. Kita akan mulai dari dasar kesaksian kita. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 30 firman Allah berkata, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Bersaksi adalah membagikan apa yang kita ketahui tentang Yesus. Itu membuat orang lain tahu apa artinya Yesus bagi kita dan apa yang telah Yesus lakukan untuk kita.
Kesaksian kita harus tentang Yesus yang berasal dari hati yang sudah diubahkan oleh kasih karunia-Nya, terpesona oleh kasih-Nya, dan kagum pada kebenaran-Nya. Maka orang lain akan terkesan dengan kebenaran yang kita yakini dan yang sudah mengubah hidup kita. Kebenaran yang disajikan dalam konteks kehidupan yang sudah berubah akan membuat perbedaan. Ketika Kristus adalah pusat dari setiap doktrin dan setiap pengajaran Alkitab mencerminkan karakternya, maka mereka yang kepadanya kita bagikan kitab suci akan jauh lebih mungkin untuk menerima firman-Nya. Contohnya di dalam Efesus 2 ayat 1, firman Allah berkata, "Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu." Ayat 2, "Namun kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka." Ayat 4, "Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan." Ada karya Tuhan setelah kita diselamatkan, diobahkan, dan dosa-dosa kita diampuni. Kita menceritakan pengalaman kita sebelum kita mengenal Yesus, serta perubahan kehidupan setelah mengenal Yesus. Dalam Kristus, hidup kita memiliki makna baru dan memiliki tujuan baru. Seperti yang dinyatakan oleh Yohanes, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 4. Penggunaan kekerasan bertentangan dengan asas-asas pemerintahan Allah. Ia menghendaki hanya pelayanan dengan kasih, dan kasih tidak dapat dipaksakan. Kasih tidak dapat diperoleh dengan kekerasan atau kekuasaan. Hanyalah kasih yang dapat menggugah kasih itu. Alfa dan Omega, jilid 5 halaman 16. B. Tujuan kita bersaksi. Tujuan yang pertama adalah perubahan diri atau perubahan pribadi. Yesus mengubah ketidaksabaran dan kemarahan Yohanes menjadi orang yang mengasihi dan lembut. Yang kedua adalah menjadi berkat bagi orang lain. Dengan menyaksikan kasih Kristus yang mengalir dari kehidupan kita, maka kita akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga adalah jaminan keselamatan. Dengan bersaksi, kita memiliki jaminan keselamatan di dalam Yesus. Kita tidak mungkin membagikan keselamatan kepada orang lain jika kita sendiri tidak memiliki keselamatan itu. Keempat adalah hidup seperti Yesus. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 19 dan 20. Yang kelima adalah menyatakan pengorbanan Yesus. Bersaksi adalah fokus pada pengorbanan Kristus dan bukan pada pengorbanan kita atau apa yang kita berikan. Kesaksian kita selalu didasarkan pada apa yang telah dilakukan Kristus bagi kita. Ringkasan pelajaran kita minggu ini adalah 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Bersaksi adalah membagikan apa yang kita ketahui tentang Yesus. Itu membuat orang lain tahu apa artinya Yesus bagi kita dan apa yang telah Yesus lakukan untuk kita. Kesaksian kita harus tentang Yesus yang berasal dari hati yang sudah diubahkan oleh kasih karunia-Nya, terpesona oleh kasih-Nya, dan kagum pada kebenaran-Nya. Maka orang lain akan terkesan
dengan kebenaran yang kita yakini dan yang sudah mengubah hidup kita. Kebenaran yang disajikan dalam konteks kehidupan yang sudah berubah akan membuat perbedaan. Ketika Kristus adalah pusat dari setiap doktrin dan setiap pengajaran, Alkitab mencerminkan karakternya, maka mereka yang kepadanya kita bagikan kitab suci akan jauh lebih mungkin untuk menerima firman-Nya. Contohnya Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasaan kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dahulu kita sudah mati di dalam dosa, tetapi Tuhan menyelamatkan kita. Perubahan di dalam diri adalah tujuan daripada bersaksi. Yesus mengubah ketidaksabaran dan kemarahan Yohanes menjadi orang yang mengasihi dan lembut. Kedua, menjadi berkat bagi orang lain. Dengan menyaksikan kasih Kristus yang mengalir dari kehidupan kita, maka kita akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Jaminan keselamatan. Dengan bersaksi kita memiliki jaminan keselamatan di dalam Yesus. Kita tidak mungkin membagikan keselamatan kepada orang lain jika kita sendiri tidak memiliki keselamatan itu. Hidup seperti Yesus. Aku telah diselipkan dengan Kristus, namun aku hidup tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 19 dan 20. Menyatakan pengorbanan Yesus. Bersaksi adalah fokus pada pengorbanan Kristus, bukan pada pengorbanan kita atau apa yang kita berikan. Kesaksian kita selalu didasarkan pada apa yang telah dilakukan Kristus bagi kita. Panggilan untuk kita pada minggu ini adalah, mereka tidak dapat mengajar orang banyak sebagaimana yang dapat dilakukan oleh murid-murid yang setiap hari bersama-sama Kristus, tetapi mereka telah menaruh di dalam diri mereka sendiri bukti Yesus itu memang Mesias. Kita tidak dapat membagikan apa yang kita tidak miliki. Renungkan betapa baiknya Yesus bagi Anda, serta tujuan kedamaian dan kebahagiaan yang telah Dia berikan kepada Anda. Jika hari ini Yesus memanggil nama Anda untuk bersaksi baginya, apa jawaban Anda? Jawablah di dalam hati masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah belajar bagaimana membagikan Yesus. Yesus, kami memiliki masa lalu yang kelam, tetapi Yesus telah menebus kami dan menyelamatkan kami. Yesus mengubahkan kami, menyembuhkan kami. Untuk itu, hari ini kami mau bersaksi, membagikan Yesus yang sudah kami miliki, membagikan Yesus yang telah mengubahkan hidup kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai informasi lanjutan, Anda boleh menghubungi Makaditi Pasti Mantap di Facebook dan email atau m@mail.com atau pasenior@yahoo.com. Bisa juga menghubungi kami pada telepon 0813 73 309 119. Tuhan Yesus memberkati kita semua.